Nah, tadi kita sudah membahas contoh untuk mencoba mengidentifikasi dari sebuah tree atau sebuah subtree ini dia punya berat ke kanan atau berat ke kiri, cabang pemberatnya searah atau berlawanan arah, yang bisa digunakan untuk menentukan dia berat masuk atau berat keluar. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi apakah tree atau subtree ini berat ke kanan atau berat ke kiri, dia berat masuk atau berat keluar, maka kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu merotasikan sebuah knot supaya tree atau subtree dari AVL tree ini seimbang. Nah, untuk melakukan rotasi ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang aturan rotasinya. Misal di sini kita punya sebuah contoh, ada knot 5, 4 dan 3. Kita ibaratkan saja kalau di sini yang bentuknya segitiga ini dia adalah subnya dari knot 5 ini. Jadi anak dari knotnya kita gambarkan sebagai bentuk segitiga seperti yang ada di sini. Nah, karena 5, 4, 3 ini dia tidak seimbang karena posisinya dia semua subtree mengarah ke kiri, maka kita lakukan sebuah rotasi. Di sini dari susunan tree ini kita bisa mengatakan berat ke kiri karena memiliki daun dengan jarak terjauhnya mengarah ke kiri atau balance faktornya negatif. Jadi kita simpulkan tree 5, 4, 3 ini, susunan dari knot 5, 4, 3 ini adalah berat ke kiri. Jadi disinilah yang menentukan ini berat ke kanan atau berat ke kiri. Arah daunnya yang jaraknya terpanjang ada knot 4 ke 3 dengan titik beratnya di knot 3. Kemudian tree tersebut dikatakan berat keluar karena cabang 3, 4 sama arahnya dengan cabang 4, 5. Cabang 3, 4 di sini. Nah, dia berlakunya di sini adalah cabang pemberatnya. Masih ingat ya, cabang pemberat adalah cabang kedua yang menghubungkan titik pemberatnya ini. Kalau yang di sini cabang yang pertama ini adalah cabang yang menghubungkan dengan rootnya. 5 ini menjadi rootnya. Jadi tree ini dikatakan berat keluar karena cabang 3 ke 4 atau cabang pemberat yang di sini ini searah dengan cabang pertama yang menghubungkan dengan rootnya. Lalu karena dia berat keluar, maka akan berlaku beberapa aturan. Yang pertama, knot kedua, kalau di sini konteksnya adalah knot 4, akan naik menggantikan knot pertama, atau di sini konteksnya knot 5. Jadi ketika dia berat keluar, knot kedua akan naik menggantikan knot pertama. Kalau di dalam contoh ini, knot 4 akan menggantikan knot 5. Bisa dilihat, jadi nanti akan dilakukan pertukaran atau dilakukan rotasi. Kita tulis dulu, karena 4 dan 5 bertukar posisi, kita tulis 4, jadi dia akan posisinya di atas menggantikan knot 5. Kemudian aturan yang kedua, karena berat ke kiri, maka knot 5 atau knot yang dipertukarkan menjadi anak kanan knot yang menggantikan atau knot 4. Nah, di sini 5
akan menggantikan atau mengisi dari anak kanan dari not 4 yang menggantikan tadi. Kemudian not yang tidak dipertukarkan, kalau di sini ada not 3, subtri A, B, dan D, maka posisinya tetap. Jadi untuk not yang tidak dipertukarkan ini posisinya tetap. Kita tulis saja langsung. Karena posisinya tetap, maka dari not 3 ini dia punya subtri A dan B tetap, maka tinggal langsung saja ditulis di sini. Dan subtri D dia menjadi anak kanan 5, langsung ditulis saja di posisi yang sama, tetap menjadi anak kanan dari not 5. Kemudian aturan ketiga, karena subtri C yang di sini yang tadinya adalah subtri kanan dari not 4 atau not yang menggantikan atau not yang berpindah, maka subtri C ini berubah menjadi subtri kiri dari not 5 atau not yang digantikan. Jadi si subtri C dia berubah posisi. Yang awalnya dia menjadi subtri anak kanan dari not 4, not yang menggantikan, dia berubah menjadi subtri kiri dari not yang digantikan. Nah, not 5 tadi kan digantikan oleh 4. Not 4 posisinya yang menggantikan. Oke. Kemudian aturan rotasi juga berbeda ketika posisinya dia berat ke kanan atau berat masuk. Maka kita bisa melihat di aturan yang berikutnya. Nah, contohnya ada di sini. Kita punya susunan tri dari not 3, not 5, dan not 4 dengan subtri yang diberikan modelnya segitiga. Dari tri tersebut dikatakan berat ke kanan karena balance faktornya positif, atau daun yang mempunyai jarak terbanyaknya ada di sisi kanan. 5 dan 4 dia arahnya ke kanan, sehingga dikatakan berat ke kanan. Dan tri tersebut dikatakan berat masuk karena cabang pemberatnya, yaitu 4 ke 5 berbeda arah dengan cabang di atasnya atau cabang yang menghubungkan dengan rootnya, yaitu kalau di sini konteksnya cabang 53. Kalau contoh atau aturan yang sebelumnya itu berat keluar karena cabang pemberat searah dengan cabang atasnya atau cabang yang menghubungkan dengan rootnya. Nah, aturan yang di sini sebaliknya, dikatakan berat masuk dikarenakan cabang pemberatnya yaitu 4, 5 berbeda arah dengan cabang atasnya. Oke. Lalu dikarenakan berat masuk, maka berlaku aturan pertama, yaitu not ketiga, kalau di sini adalah not 4, naik menggantikan not pertama, yang di sini konteksnya adalah not 3. Lalu kita tulis dulu di sini
Kita ilustrasikan dulu di sini. 4 akan menggantikan 3. Selanjutnya, not 5 yang menjadi anak kanannya dari not 3 tetap posisinya menjadi anak kanannya dari not yang menggantikan. Lalu aturan yang kedua, karena berat ke kanan, tadi jarak daun terbanyak ada di sisi kanan, maka not yang digantikan, yaitu not 3 kalau di sini, menjadi anak kiri dari penggantinya atau not 4. Jadi not yang digantikan tadi adalah 3, maka 3 berubah menjadi anak kiri not penggantinya. Konteksnya di sini adalah 4. Jadi kita tulis 3 ada di sisi kiri dari not 4. Lalu aturan berikutnya, subtri A dan D posisinya tetap. Ketika posisinya tetap, maka tinggal kita tuliskan saja. A tetap berada di anak kiri dari not 3 dan D menjadi anak kanannya atau tetap berada di anak kanannya not 5 karena posisinya tetap. Kalau posisinya tetap, tinggal dituliskan saja persis seperti dilakukan rotasi. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, subtri dari A karena tetap tinggal ditulis saja di sini. Dia menjadi anak kirinya dari not 3 dan D menjadi anak kanannya dari not 5. Maka berlaku aturan selanjutnya. Subtri B, di sini B, yang tadinya menjadi subtri kiri dari not 4 yang menggantikan, maka akan berpindah menjadi subtri kanan dari not 3, berubah menjadi subtri kanan yang menggantikan, subtri kanan yang digantikan. Jadi 4 not yang menggantikan. Saya ulangi lagi. Jadi subtri B yang tadinya adalah subtri kiri dari not 4 atau not yang menggantikan berpindah menjadi subtri kanan dari not 3, yaitu not yang digantikan. Lalu kita tulis saja. Dan aturan berikutnya, sementara subtri C yang tadinya adalah subtri kanan dari not 4, sini subtri kanan dari not yang menggantikan akan berpindah menjadi subtri kiri dari not 5 atau berubah menjadi anak kiri dari not 5. Oke. Kita tulis di sebelah kanan yang diilustrasikan setelah dirotasikan. Nah, ada aturan yang berbeda ketika sebuah tree mempunyai berat ke kanan atau berat ke kiri. Kemudian dia berat masuk atau berat keluar. Nanti saat melakukan rotasi disesuaikan saja apakah not-not dalam tree atau subtree ini dia berat ke kanan atau berat ke kiri. Dia berat masuk atau berat keluar. Berat masuk atau berat keluar dapat diperoleh berdasarkan arah dari cabang pemberatnya ini searah atau berbeda arah dengan cabang atasnya,
atau cabang yang menghubungkan dengan rootnya. Saya menuliskan aturan rotasi ini secara terurutnya kurang lebih itu ada di bagian PDF, di materi yang PDF. Jadi saya mengupload 2 materi dalam bentuk slide dan PDF. Nah, kalau yang bentuknya PDF ini khusus untuk melakukan perputaran di AVL tree-nya. Di situ sudah saya sebutkan untuk menentukan arah keseimbangannya dan juga aturan untuk rotasi node-nya. Oke, dan langkah-langkah penambahan kunci baru pada AVL tree. Maka pertama, penambahan kunci baru menganut aturan seperti binary search tree. Setiap kunci baru akan membentuk sebuah daun baru, dan daun tadi dapat digunakan untuk menentukan pemberatnya, berat ke kiri atau berat ke kanan, sesuai jarak terjauhnya. Dari daun yang baru terbentuk, ditelusuri dan dihitung balance faktornya, node-node dari ancestornya sampai menemui satu di antara 3 kondisi. Sudah mencapai root, menemukan node yang balance faktornya 0, dan menemukan node yang tidak seimbang. Nah, ketika bertemu dengan node yang tidak seimbang, itu dilakukan rotasi untuk menyeimbangkan. Dan di sini ketika ada data-data yang masuk, misal ada 5 data yang masuk, dan ketika data terakhir masuk, data kelima masuk, ternyata posisinya tidak seimbang. Maka ketika di soal hanya ada data 5, atau ketika kita suruh menyeimbangkan dari node tersebut dan data terakhir masuk tapi belum seimbang, maka itu dirotasikan. Nah, nanti posisi terakhirnya tergantung ada data masuk lagi atau tidak. Ketika hanya data 5 itu terakhir, ya sudah, data masuk, dan saat sudah seimbang berarti tidak perlu dirotasikan saat data kelima masuk, tapi saat tidak seimbang maka dilakukan rotasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa AVL tree ini merupakan self balancing tree. Saat ada penambahan nilai baru, maka akan melakukan pemeriksaan sendiri untuk melihat seimbang atau tidak. Saat tidak seimbang, maka akan dilakukan sebuah rotasi untuk menyeimbangkannya. Dan arah keseimbangan ini untuk menentukannya, pertama kita harus mencari pemberatnya dulu. Apakah node ini dia berat ke kiri atau berat ke kanan, tergantung dari balance faktornya atau daun yang memiliki jarak terjauhnya. Lalu tentukan cabang pemberatnya atau cabang kedua yang menghubungkan root dengan pemberatnya. Jadi cabang pertama yang menghubungkan ke arah root, cabang kedua yang menghubungkan dengan pemberatnya. Dari cabang pemberat ini setelah diketahui dapat digunakan untuk menentukan arah keseimbangan berat masuk atau berat keluar. Dikatakan berat keluar jika cabang pemberat searah dengan cabang atasnya, cabang yang menghubungkan dengan rootnya. Dan dikatakan berat masuk jika cabang pemberat berbeda arah dengan cabang atasnya. Nah, ini sudah kita bahas di video yang pertama. Lalu untuk melakukan rotasi berlaku aturan-aturan yang sudah kita bahas tadi. Tergantung dia berat keluar atau berat masuk, berat ke kiri atau berat ke kanan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut lagi di video berikutnya yang membahas tentang contoh dari AVL tree-nya ini sendiri.